Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, hari ini kita melihat sebuah ironi politik yang bukan hanya telak tetapi sangat memalukan secara nasional. Di satu sisi, mantan Presiden Jokowi berdiri di panggung internasional, diundang sebagai pembicara kehormatan di Forum Ekonomi Dunia, sebuah panggung yang hanya diberikan kepada pemimpin yang dianggap stabil, punya kredibilitas, dan dihormati komunitas global. Sementara itu, di tanah air, para penggagas isu ijazah palsu, mereka yang selama ini berteriak paling keras, justru dicekal penyidik. Tidak bisa keluar negeri, tidak bisa lari, bahkan tidak bisa sembunyi. Ketika dunia memanggil Pak Jokowi untuk bicara tentang ekonomi global, inovasi, dan masa depan geopolitik, Indonesia justru disuguhi drama lawan dari orang-orang yang sejak awal menjadikan isu ijazah sebagai komoditas politik murahan. Tetapi inilah fakta yang mereka tidak bisa sembunyikan lagi. Yang satu dapat panggung internasional, lalu yang satu lagi masuk dalam daftar pencekalan. Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka. Ini soal kualitas manusia Indonesia. Beberapa bulan terakhir, negeri ini diganggu oleh sekelompok orang yang memaksakan narasi ijazah palsu. Dari Roy Suryo ke sederet nama yang ikut-ikutan sampai influencer bayaran yang ikut membakar isu ini. Mereka memaksa publik percaya pada sesuatu yang tak pernah bisa dibuktikan. Mereka pakai panggung media sosial untuk mempermalukan presiden di negerinya sendiri. Mereka membangun ilusi seolah-olah mereka adalah penyelamat bangsa. Dan apa yang terjadi hari ini? Realitas menghantam mereka lebih keras dari ucapan mereka sendiri. Penyidik mengeluarkan surat cekal. Artinya, negara melihat isu ini cukup berat, cukup serius, dan cukup ikut untuk membatasi gerak mereka. Ini bukan sekedar proses hukum, ini pesan. Main api, ya, dapat dipastikan akan terbakar sendiri. Ketika Jokowi naik ke panggung Forum Ekonomi Dunia, itu bukan sekedar undangan. Itu pengakuan dari komunitas internasional. Indonesia dianggap sebagai negara yang layak didengar, dihitung, dan dijadikan contoh. Bayangkan kontrasnya. Saat Jokowi bicara tentang investasi, energi hijau, stabilitas regional, Roy Suryo CS justru sibuk antri tanda tangan pencekalan. Di luar negeri nama Indonesia baik, di dalam negeri para pembuat kegaduhan justru turun level. Itulah gambaran paling jujur dari kondisi politik kita. Yang membangun negara dipastikan naik kelas, yang merusak negara jatuh tersungkur. Sejujurnya, isu ijazah palsu ini dari awal sudah sangat jelas absurd. Dokumen diverifikasi, keterangan kampus sangat jelas, tokoh-tokohnya berkali-kali dipanggil penyidik. Tetapi mereka tidak berhenti. Karena yang mereka cari bukan kebenaran, tapi panggung. Bukan fakta, tapi gaduh. Bukan juga bukti, tapi tak lebih daripada dukungan politik. Dan sekarang ketika hukum mulai berjalan, ketika polisi menilai bukti sudah cukup, mereka barulah terlihat siapa yang berbohong dan siapa yang bekerja untuk betul-betul demi rakyat. Roy CS boleh teriak bahwa mereka dizalimi. Cekal tidak mungkin keluar tanpa dasar. Dan dasar itu rupanya ada pada apa yang mereka sebarkan selama ini. Kita sering dengar kata karma politik. Biasanya itu cuma istilah, tapi kali ini karma itu benar-benar turun real time. Selama mereka memaksa masyarakat percaya bahwa mantan presiden memalsukan ijazah, mereka lupa bahwa hukum berjalan pelan tapi pasti. Hari ini dunia melihat Jokowi sebagai pemimpin yang dihormati. Hari ini Indonesia melihat Roy CS sebagai terlapor yang dicekal. Ini bukan kebetulan, ini bukan nasib. Ini hasil langsung dari apa yang mereka lakukan. Menyebarkan fitnah, sekarang berhadapan dengan hukum. Merusak nama baik negara, sekarang nama mereka sendiri rusak di depan publik.
Ketika Jokowi di panggung global, dia membawa Indonesia semakin tinggi di mata dunia. Dan pada saat yang sama, Roy Panji CS justru tidak diizinkan meninggalkan Indonesia karena kasus yang mereka cipta dan lemparkan sendiri. Dua perjalanan, dua arah, dua nasib. Yang satu terbang ke forum ekonomi dunia, yang satu terhenti di meja penyidik. Itulah jawaban paling brutal dari realitas politik hari ini. Yang membangun akan terus naik, yang merusak akan terus tenggelam. Dan sejarah tidak pernah berpihak pada mereka yang menjual kebohongan.